Guys, kalian tuh ngikutin berita nggak sih? Kan di era sekarang tuh banyak ya kayak komunikasi-komunikasi yang gak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kayak salah satunya ini pendakwah. Kan pendakwah itu kan harusnya kan kita menyampaikan itu dengan ajaran Islam sendiri, syariat Islam. Namun ajaran pendakwah itu salah satunya bernama Nufron. Ia tuh menyalahgunakan titel pendakwah itu di mana dia menyampaikan ajaran-ajaran itu tidak sama dengan ajaran Islam yang sesuai syariat. In the light. Guys, kalian pernah nggak sih mikir tentang apa itu Tuhan? Maksudnya itu bukan dalam konteks nama aja ya, kayak Allah atau Tuhan dan sebagainya, tapi benar-benar kita tahu apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, dari sifat-sifat dan lain-lainnya. Main berbobot ya pertanyaannya. Di Islam sendiri kan kita disuruh berpikir. Nah, berpikir itu kan termasuk dalam filsafat ketuhanan nggak sih? Jadi gini, filsafat ketuhanan sendiri itu bagaimana cara kita sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan berarti kita menemukan keberadaan Tuhan itu secara mutlak, akan tetapi lebih ke dalam prosesnya adalah kita mempertimbangkan melalui pikiran dan tindakan. Nah, komunikasi Islam itu penting banget karena komunikasi Islam itu dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Terus juga ada prinsip kayak kejujuran, amanah, terus berkata baik. Dan ada juga contoh dari surat Quran Al-Ahzab ayat 70 yang meminta buat selalu ngomong benar. Jadi intinya komunikasi Islam itu bukan cara kita ngomong aja ya, tapi kayak gimana cara kita nyampein pesan itu sesuai etika, ada kayak nggak boleh bohong, harus bisa jujur, omongan juga harus bisa dipegang sesuai dengan etika Islam. Nah, di komunikasi di filsafat Islam juga kan kita nggak harus berkomunikasi dengan manusia doang kan, tapi kita ada 3 dimensi di filsafat itu tentang kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan diri sendiri, dan kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, keren juga ya. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan itu sama aja, berarti sama dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, begitu ya. Kayak sebuah komponen komunikasi sendiri kan itu sudah diberikan oleh Tuhan, misalkan seperti lisan, tulisan yang pakai tangan, terus harus bahasa itu sendiri. Begitu juga sebagai rasa syukur terhadap Tuhan sendiri. Terus yang paling penting komunikasi Islam itu harus bawa kedamaian dan keramahan. Terus ya jangan sampai orang lain itu sakit hati karena omongan kita. Oh, jadi filsafat ketuhanan itu ngajarin kita buat nyari kebenaran tentang Tuhan itu sendiri mengenai akal, sedangkan komunikasi Islam itu bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran itu dengan baik dan benar gitu ya? Ya, dan filsafat ketuhanan itu kan juga mengajarkan kita buat dekat dengan Allah dan lebih baik kepada sesama. Dan pastinya kita belajar filsafat Islam sendiri itu dampaknya lebih baik bagi kehidupan kita sendiri dan menjadikan hidup kita itu semakin damai, begitu. Dan terus komunikasi itu sendiri memiliki nilai-nilai etika yang baik dan nilai-nilai sendiri. Nah, sip itu. Ayo kita terapin ke kehidupan sehari-hari karena siapa tahu kan kita bisa makin dekat kan sama Tuhan. Maksudnya bikin hati adem gitu. Oh gitu. Boleh yuk kita terapin aja yuk